Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan terkhususnya untuk Bapak-Bapak, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali masuk dalam ibadah Pelkat PKB, dan alangkah begitu bersyukurnya, bersukacitanya karena di sini kita boleh bersama-sama melihat bagaimana keadaan Bapak-Bapak dalam keadaan sehat tentunya ya, dan penuh dengan sukacita. Mari Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Sang Pemilik dunia ini dan segala sesuatunya yang kami boleh terima saat ini. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami mohon urapan kasih kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami pribadi, tiap pribadi selaku kaum Bapak, di mana kami akan masuk untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Bapa, dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu pun kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan kita terambil dari Matius pasal 21 ayat yang ke-42 sampai dengan 46 yang diberi judul Dia Hadir dan Memberi Sukacita. Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, bersukacita nggak hari ini? Bersukacita ya, terkhususnya untuk Ketua PKB ya, yang hari ini ulang tahun, tentu amat sangat bersyukur dan bersukacita. Mari Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur dan sukacita tentunya segala sesuatu yang kita kerjakan pastinya membawa kesenangan ya. Kalau ada rasa sukacita dalam hati, gitu ya. Kalau ada rasa sukacita dalam hati, pastinya membawa segala sesuatunya lebih mudah, gitu ya. Nah baik, pada hari ini di masa Advent ketiga ini kita boleh bersama-sama masuk dalam sebuah perenungan di mana kita boleh mendengarkan kabar sukacita, di mana Sang Bayi Kudus, Sang Juru Selamat akan hadir di dalam ruang kehidupan ini, membawa damai serta sukacita yang begitu luar biasa. Nah, saat ini dalam pembacaan Matius pasal 21 42 sampai dengan 46 ingin menyampaikan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Baik, Bapak yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat kehidupan kita ini, kok gak ada gunanya ya? Kok begini-begini saya lakukan, segala sesuatunya dengan usaha yang begitu keras, tetapi kenapa ya terkesannya kok sia-sia ya? Bapak-bapak, saat kita memandang dalam ruang ataupun pola kehidupan kita akan melihat segala sesuatunya itu sia-sia. Kita akan melihat ke depan sana, apapun yang kita lakukan ataupun apapun yang kita jalankan itu menemui jalan buntu. Tetapi saat kita boleh mengandalkan kuasa kasih Allah dan menghadirkan kuasa kasih Allah itu dalam kehidupan kita, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat bahwa kehidupan ini begitu banyak persoalan, begitu menemui banyak jalan buntu, tetapi saat kita merenungkan kembali, saat kita boleh masuk dalam sesi ataupun masa Advent ini ya, kita merenungkan kembali, Tuhan tuh luar biasa loh. Saat Tuhan mengatakan ya, saat Tuhan mengizinkan segala sesuatu, Dia senantiasa ya, Sang Pemilik kehidupan itu senantiasa menghadirkan ya begitu banyak kesempatan bagi kita. Ada bahasanya seringkali kalau saya lihat di WA story ya, ada beberapa orang yang memasangkan saat pintu satu ditutup maka Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain bagi kita. Nah, di sini saya harap orang yang memposting itu semua memiliki iman yang sama seperti apa yang dipostingkan gitu ya. Nah,
Sama halnya dengan kita saat ini, saat kita boleh merenungkan kembali, saat kita masuk dalam masa-masa penantian ini, kita bisa melihat bagaimana karya kasih Tuhan itu bekerja dengan begitu luar biasa. Kita ya, bapak-bapak, kita ini nggak ada apa-apanya, gitu. Kita ini nggak ada apa-apanya. Saat kita melangkah ke depan, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saat kita melangkah satu aja ke depan, kita nggak pernah tahu hal apa yang akan kita temui, entah itu celaka, entah itu kesedihan, ataupun apapun yang terburuk sekalipun, kita nggak pernah tahu itu. Tetapi saat kita melangkah dalam bimbingan kasih kuasa Tuhan, saat kita berserah dan kita menghadirkan kuasa kasih Tuhan itu dalam ruang kehidupan kita, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kita takutkan, Tuhan Allah Bapa di sorga, sang pemilik kehidupan kita, telah lebih dulu menyelamatkan kita. Kita tidak ada apa-apanya, tetapi saat Tuhan pakai kita, Tuhan akan memakai kita dengan begitu luar biasa. Tuhan menjadikan kita tiap pribadi yang terus bersaksi melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Maka saya tadi di awal bertanya, bapak-bapak, kalau orang dalam keadaan rasa syukur dan sukacita, dia akan melihat segala sesuatunya itu dengan mudah. Kenapa? Karena dia melangkah dalam kesukacitaan di dalam kasih Tuhan. Nah, sama halnya dengan kita saat ini, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita akan minggu depan kita udah masuk masa Advent keempat. Masa Advent keempat kita bersama-sama tinggal menghitung hari lagi, gitu, untuk masuk dalam perayaan sukacita Natal itu sendiri. Mari bapak-bapak, saya mengajak bapak-bapak yang dikasih Tuhan untuk bersama-sama ya kita menghadirkan ataupun mengundang Allah dalam ruang kehidupan kita, dan tiap pribadi yang sudah merasakan kehadiran Allah dalam ruang kehidupannya, ya, biarkanlah sukacita dan damai itu dibagikan kepada istri, anak-anak, dan juga anggota keluarga yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Damai sukacita itu dibutuhkan oleh banyak orang. Dan ayo mulai kita dari pribadi kita sendiri. Bagaimana caranya menghadirkan damai itu? Dengan membangun komunikasi yang baik di dalam anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Kiranya damai sukacita Natal senantiasa melingkupi kita. Selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam seroja dari saya, Pendeta Dewi Madita Putih. Amin. Ambil saat teduh sejenak.